Shalom saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pada siang hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik dan ajaib, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Bapa berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepada-Mu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini, agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar renungan saudara rohani, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai dari pembacaan nats sebagai berikut. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Tertulis di dalam kitab Markus 4 ayat 30, topik renungan kita hari ini adalah Pemilik Kerajaan Allah. Bacaan kita pada siang ini dapat Anda baca di Alkitab saudara yang terambil dari kitab Markus 10 ayat 13 sampai dengan ayat 16 yang mengatakan, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka ia memberkati mereka. Kata mutiara renungan kita hari ini adalah, di hadapan Tuhan, melayani anak-anak sama pentingnya dengan melayani orang dewasa. Mari kita mulai renungan siang kita. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Anak saya pernah mengeluh karena ketika mengantre di kasir untuk membayar barang yang ia beli, ia beberapa kali diserobot oleh pembeli-pembeli yang dewasa. Mungkin karena kecil ia tidak dianggap atau dikesampingkan oleh pembeli-pembeli yang dewasa, bahkan juga oleh kasirnya. Ketika Yesus menyembuhkan dan mengajar orang banyak di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan, di antara orang banyak yang mengikuti Yesus, pasti tidak sedikit anak-anak yang mengikut orang tuanya, sehingga ada orang yang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, agar dijamah dan diberkati. Namun, murid-muridnya marah. Mungkinkah mereka berpikir bahwa pelayanan Yesus hanya untuk orang-orang dewasa? Mungkinkah juga mereka berpikir bahwa anak-anak kecil hanya merepotkan dan menghambat pelayanan? Ataukah mereka berpikir pelayanan kepada anak-anak dampaknya tidak akan begitu besar? Namun, sekali lagi Yesus memperlihatkan kasih-Nya kepada semua orang, termasuk anak-anak sekalipun mereka sering disepelekan orang. Dia menegur murid-muridnya dan menganggap anak-anak itu sama berharganya dengan orang dewasa di hadapan Tuhan, bahkan disebut sebagai pemilik kerajaan Allah.
Dia pun melayani mereka dengan meletakkan tangannya dan memberkati mereka. Anak-anak memang terkadang merepotkan, tetapi mereka sedang bertumbuh secara jasmani dan rohani, dan pada waktunya akan menjadi dewasa. Mereka berhak mendapatkan kasih, doa, pengajaran, dan pelayanan yang baik. Mari kita tidak menyepelekan anak-anak, tetapi menempatkan mereka sebagai generasi penerus yang penting, perlu didoakan, dibawa dan diajar untuk mengenal Tuhan sejak masa mudanya. Tuhan tidak menghendaki seorang pun anak hilang. Matius 18 ayat 14 berkata, "Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang." Anak-anak merupakan harta yang sangat penting bagi keluarga. Karena anak itu adalah harta yang harus dijaga, maka orang tua pun berusaha keras untuk menjaga, melindungi dan mendidiknya agar kelak bisa menjadi kebanggaan bagi keluarga dan memulihkan Tuhan. Jika memang anak itu adalah harta yang berharga, maka setiap orang tua juga akan menjaga dan melindungi agar anak-anaknya tidak seorang pun yang hilang. Hal yang sama juga ditunjukkan dalam bacaan kita hari ini. Allah sangat peduli kepada umatnya dan memandang semua manusia sama berharga. Walaupun kita sering melupakannya dan sering melanggar perintah-perintahnya, namun, Dia tidak pernah melupakan kita umatnya. Tuhan tidak ingin ada umatnya yang terhilang di belantara dunia ini. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Bapa tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Allah selalu peduli dan berusaha supaya kita semua berada dalam perlindungannya. Karena kasih-Nya yang begitu besar, Allah rela mengutus Putra Tunggal-Nya, yakni Yesus Kristus, untuk menghimpun, menuntun, dan membimbing kita semua anak-anak-Nya agar selalu berada pada jalan kebenaran dan keselamatannya. Nas hari ini menginspirasi kita agar kita pun harus berusaha terus menjaga anak-anak kita dari ketersesatan. Kita harus berjuang memberitakan kabar baik kepada anak-anak kita. Mengapa? Setidaknya ada 3 alasan yang dikemukakan tentang pentingnya mengabarkan Injil kepada anak-anak, yaitu: pertama, karena anak-anak membutuhkan Injil. Hari-hari ini kita terus dikejutkan dengan berbagai berita pelecehan seksual terhadap anak-anak di berbagai daerah, termasuk di salah satu SD di Medan. Seorang guru kepala SD mencabuli muridnya di ruang kantornya. Di negara berkembang, anak-anak bahkan berpopulasi setengah dari seluruh jumlah penduduk. Usia 15 sampai 26 mencapai 26%. Pada dekade berikutnya, akan lahir 1 miliar bayi di dunia di tengah keluarga yang sangat miskin. Perkembangan zaman dalam segala aspek telah membuat anak-anak kehilangan arah kepada jalan yang benar. Mereka dipengaruhi oleh berbagai ajaran yang menyesatkan melalui TV. Orang tua zaman sekarang kurang perhatian kepada anak dibandingkan pada masa yang lalu. Kesibukan dan persaingan hidup membuat keluarga lebih fokus pada kesuksesan finansial daripada keutuhan keluarga dan persekutuan dengan anak-anak, sehingga anak-anak banyak yang menjadi korban konsumerisme, narkoba, dan pergaulan bebas akibat kehausan akan kasih sayang orang tua. Melihat fakta dan kenyataan di atas, maka jelas yang sangat dibutuhkan anak-anak adalah kabar sukacita, good news, atau Injil. Oleh sebab itu, mengabarkan Injil bukan hanya sekedar memberitakan tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara verbal saja. Apa yang harus dilakukan oleh gereja dan sekolah Kristen? Kita harus membela anak-anak, lebih memperhatikan kondisi dan kebutuhan anak-anak secara holistik. Injil diberitakan secara utuh dan holistik kepada anak-anak. Kedua, karena memberitakan Injil kepada anak-anak menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kalau kita memperhatikan perikop tentang Yesus memberkati anak-anak yang tercatat dalam Injil Matius 19 ayat 13-15, Markus 10 ayat 13-16, dan Lukas 18 ayat 15-17, maka kita akan mendapati bahwa Yesus berada di tengah-tengah pelayanan yang cukup melelahkan karena mengajar, mengusir setan,
menyembuhkan orang sakit dan terus melakukan perjalanan kemana-mana untuk memberitakan kerajaan Allah. Ia sudah melakukan banyak perjalanan. Dalam Matius 19 ayat 1 dan Markus 10 ayat 1 dijelaskan bahwa Yesus sudah melakukan perjalanan dari Galilea ke Yudea di daerah seberang sungai Yordan dan di tengah rencana Yesus menuju Yerusalem. Dalam catatan Lukas 18 ayat 15 dikatakan, "Datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus." Ini berarti yang bawa kebanyakan tentulah orang tua atau ibu anak-anak tersebut sendiri. Tidak heran kalau murid-murid melarang dengan memarahi mereka yang mendekati Yesus, sebab mereka ingin agar Yesus tidak diganggu oleh anak-anak kecil. Barangkali ada yang sedang menangis, menyusui, ingusan atau ngompol dengan pakaian yang kotor dan bau. Kita tidak tahu bagaimana murid-murid memarahi orang-orang itu, yang kemungkinan besar ibu-ibu. Kalau bapak-bapak mungkin mereka tidak berani memarahinya. Mungkin mereka bilang, "Hai, ngapain bawa anak-anak ke sini? Ribut sekali dan mengganggu guru kami. Pergi-pergi, guru kami tidak mau diganggu anak-anak." Bagaimana tanggapan Yesus? Apakah ia berterima kasih pada murid-muridnya? Tidak. Yesus bahkan berbalik memarahi mereka dan mengizinkan anak-anak itu datang. Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku." Betapa baiknya dan senangnya Yesus menerima anak-anak. Ia tidak peduli dengan kelelahan dan kesibukannya dalam pelayanan. Ia tidak merasa terganggu dengan anak-anak. Sebaliknya, ia menyediakan waktu bagi anak-anak dan sangat senang menerima mereka. Sudahkah kita menyenangkan hati Tuhan Yesus dengan membawa anak-anak kita mengenal Tuhan Yesus dan kebenaran firman Tuhan? Dalam Ulangan 6 ayat 6 dan 7, firman Tuhan memerintahkan setiap orang tua yang percaya agar mereka mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak mereka tentang perbuatan Allah yang ajaib dalam membebaskan orang Israel agar anak-anak mereka mengenal Allah. Demikian juga kita melihat reaksi Yesus yang sangat senang jika ada orang tua yang membawa anak-anaknya kepada Yesus. Betapa senangnya. Ketiga, karena Yesus memandang kualitas anak-anak yang sangat berharga. Mari kita lihat bagaimana pandangan kita tentang anak-anak. Pada umumnya kita menganggap remeh terhadap anak-anak, bahkan menilai anak-anak secara negatif. Ada apa dengan anak-anak? Siapakah anak-anak di mata Tuhan? Siapakah anak-anak di mata gereja, guru, orang tua dan orang dewasa lainnya? Apa kesan pertama ketika kita menyebutkan kata anak-anak? Apakah hubungan anak-anak dengan penginjilan? Sudahkah kita menilai anak-anak kita dengan tepat seperti Tuhan kita Yesus Kristus? Jika kita salah, maka seluruh perilaku dan tindakan kita terhadap anak akan berbeda. Misalnya, jika kita anggap anak-anak tidak bisa mengerti apa-apa dan tidak perlu tahu tentang Injil, cukup serahkan saja pada guru sekolah minggu, maka kemungkinan kita tidak akan tahu dengan tepat apakah anak-anak kita sudah lahir baru, sudah diselamatkan atau belum. Cobalah ambil waktu bertanya kepada anak-anak kita tentang keselamatan mereka. Kita akan tahu bahwa anak-anak perlu sekali diberitakan Injil dengan jelas sehingga mereka yakin dan tahu akan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Yesus menyebutkan identitas anak-anak sebagai orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Dalam Markus 10 ayat 15 Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu Yesus memeluk mereka, memberkati mereka dan berdoa bagi mereka. Di sini kita melihat Yesus begitu menghargai anak-anak dan memberikan kepada mereka identitas yang sangat tinggi sekali, yaitu orang yang empunya kerajaan sorga, dan sebagai model bagaimana kita harus menyambut kerajaan Allah seperti anak-anak baru bisa masuk ke dalamnya. Bukan itu saja, kalau kita melihat catatan Matius, kita akan temukan anak-anak begitu berharga di mata Tuhan Yesus. Saudara ingin masuk dalam kerajaan Allah, bertobat dan menjadi seperti anak kecil.
Saudara ingin jadi yang terbesar dalam kerajaan sorga, rendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil. Saudara ingin menyambut Yesus, sambutlah anak kecil. Saudara tidak ingin ditenggelamkan ke laut, janganlah menyesatkan anak kecil. Saudara menganggap rendah anak kecil, ingat ada malaikat di pihak mereka. Mengapa Yesus mengatakan demikian? Apa kualitas yang dimiliki anak-anak? Katrin Kopsi menjelaskan aspek spiritual seorang anak sehingga dapat dengan mudah menerima dan percaya Injil. Anak-anak harus menjadi bagian dari jangkauan amanat agung Tuhan Yesus bagi kita dan gereja. Karena itu, mari kita mulai mengabarkan Injil kepada anak-anak kita, membawa mereka kepada Yesus dan mendoakan mereka senantiasa. Ajaran tentang kerajaan Allah. Markus 10 ayat 15 berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Nas hari ini merupakan bagian dari ajaran Yesus Kristus ketika dia mengajar para murid-Nya tentang kerajaan Allah. Pernyataan ini memiliki beberapa latar belakang dan makna yang penting. Pertama, kehumban atau kehambaan hati. Kata kehumban ini tidak umum digunakan dalam bahasa Indonesia, tetapi jika ada konteks tertentu, bisa merujuk pada sifat atau keadaan menjadi hamba atau budak. Yesus ingin mengajarkan pentingnya memiliki hati yang tulus dan sederhana dalam mencari dan menerima kerajaan Allah. Anak-anak kecil seringkali dianggap sebagai contoh yang baik karena mereka biasanya tulus dan tidak memiliki ambisi atau motif tersembunyi yang rumit. Yesus ingin menyampaikan pesan bahwa untuk memasuki kerajaan Allah, seseorang harus memiliki hati yang bersih dan sederhana, bukan hati yang penuh dengan kesombongan atau ambisi pribadi. Kedua, ketergantungan dan kepercayaan. Anak-anak kecil cenderung sangat tergantung pada orang dewasa dan sepenuhnya bergantung pada mereka. Yesus mendorong orang untuk memiliki sikap ketergantungan dan kepercayaan yang sama kepada Allah. Ini berarti melepaskan ego, keinginan, dan kekuatan pribadi, serta sepenuhnya mengandalkan Allah untuk petunjuk dan penyelamatan. Ketiga, kesederhanaan dan kehendak. Anak-anak kecil cenderung menerima hal-hal dengan kesederhanaan dan tanpa banyak pertimbangan. Mereka memiliki kemampuan untuk menerima ajaran dan perintah dengan mudah. Yesus mengajarkan bahwa kita harus memiliki sikap yang serupa dalam menerima pesan kerajaan Allah dan bersedia mengikuti kehendak-Nya tanpa banyak pertentangan atau penolakan. Apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Pernyataan tersebut dari Injil Markus 10 ayat 15 mengandung beberapa hal yang perlu direnungkan. Pertama, kerendahan hati. Anak-anak kecil cenderung rendah hati dan tidak sombong. Mereka tidak memiliki ego yang besar atau rasa superioritas. Dalam mencari kerajaan Allah, kita perlu merendahkan diri kita dan tidak berusaha untuk menjadi besar atau penting di hadapan Allah. Ini mengingatkan kita untuk menjauhkan sikap sombong dan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kedua, kepercayaan yang sederhana. Anak-anak kecil memiliki kepercayaan yang sederhana kepada orang dewasa yang merawat mereka. Mereka tidak memilah-milah atau meragukan niat baik orang dewasa tersebut. Dalam mencari kerajaan Allah, kita perlu memiliki kepercayaan yang sederhana kepada Allah tanpa keraguan atau kebingungan yang berlebihan. Ini menekankan pentingnya iman yang tulus dan percaya bahwa Allah tahu yang terbaik bagi kita. Ketiga, kesediaan untuk menerima dan belajar. Anak-anak kecil cenderung terbuka untuk belajar dan menerima. Mereka tidak terlalu keras kepala atau terlalu berpegang pada pendapat mereka sendiri. Dalam mencari kerajaan Allah, kita perlu memiliki sikap terbuka untuk menerima ajaran dan petunjuk Allah, tanpa melakukan perlawanan atau mencari jalan kita sendiri. Ini mengingatkan kita untuk bersedia untuk belajar dan tunduk kepada kehendak Allah. Keempat, kerajaan Allah adalah karunia. Perlu diingat bahwa kerajaan Allah adalah karunia,
bukan sesuatu yang bisa kita capai dengan kekuatan atau prestasi pribadi. Oleh karena itu, kita perlu menerima karunia ini dengan tulus seperti seorang anak kecil menerima perawatan dan kasih sayang dari orang dewasa. Pernyataan ini mengajak kita untuk memiliki sikap hati yang seperti anak-anak kecil dalam pencarian dan penerimaan kerajaan Allah, yaitu rendah hati, tulus, percaya, terbuka, dan patuh kepada kehendak-Nya. Karena itu, renungan ini merupakan prinsip-prinsip dasar dalam hidup beriman dan mengikuti ajaran Yesus Kristus. Apa artinya Yesus mengasihi anak-anak kecil? Alkitab mendukung konsep yang dikomunikasikan oleh himne anak-anak ini. Bahkan, Alkitab mencatat beberapa contoh ketika Yesus berinteraksi dengan anak-anak dan memperlakukan mereka dengan kasih. Menurut bagian-bagian ini, Yesus menghargai anak-anak dan meluangkan waktu untuk memberkati mereka secara individu. Salah satu kisah paling terkenal tentang kasih Yesus kepada anak-anak kecil ditemukan dalam Markus 10 ayat 13-14. 16 berkata, orang banyak membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya Ia meletakkan tangannya atas mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi mereka. Ketika Yesus melihat hal itu, Ia menjadi marah. Ia berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan menghalangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Lalu Ia memeluk anak-anak itu, meletakkan tangannya atas mereka dan memberkati mereka. Yesus juga menyembuhkan banyak anak selama pelayanannya di bumi, menyembuhkan mereka dari penyakit, mengusir setan, dan membangkitkan setidaknya satu anak dari antara orang mati. Yesus dengan jelas mengajarkan bahwa Dia ingin kita masing-masing memiliki kerendahan hati seperti anak-anak. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena itu, barang siapa merendahkan diri seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga." Apa artinya ini? Yesus berbicara tentang kerendahan hati. Yesus menasihati kita untuk mencari kerendahan hati seperti anak kecil, untuk memiliki iman yang bebas dari ambisi, kesombongan, dan keangkuhan. Anak-anak dapat diajar, dan kita pun harus demikian. Alkitab dengan jelas menyatakan, Yesus mengasihi anak-anak kecil di dunia. Melayani bukan untuk dilayani. Markus 10 ayat 45 berkata, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kedatangan Yesus ke dunia ini hanya untuk melayani, bukan untuk dilayani. Pengajaran ini hendak menjadi gaya hidup kita sebagai hamba-Nya. Melayani dapat mencakup pelayanan di hadapan umum seperti berkhotbah dan mengajar, tetapi dapat juga mencakup pelayanan di belakang layar seperti misalnya menjemput mereka yang tidak memiliki kendaraan ke gereja, memimpin kelas balita, mencuci piring-piring kotor selesai acara ramah tamah dan memarkir kendaraan di halaman gereja. Melayani dapat terlihat nyata di hadapan orang banyak seperti memimpin nyanyi, tetapi dapat pula tidak terlihat oleh orang banyak seperti mengatur kursi gereja. Tuhan menghendaki setiap orang percaya melayani. Ketika Tuhan memanggil orang-orang pilihan-Nya, Ia tidak memanggil mereka untuk menganggur saja. Sewaktu kita dilahirkan kembali dan dosa-dosa kita diampuni, darah Tuhan Yesus Kristus menyucikan hati nurani kita, supaya kita dapat melayani Allah yang hidup. Layanilah seorang akan yang lain, itu adalah amanat bagi setiap orang Kristen lahir baru. Tentu saja, adanya motif yang benar-benar sangatlah penting dalam melaksanakan pelayanan bagi Tuhan. Yang sangat mengagumkan adalah kehadiran Tuhan kita di dunia semata-mata untuk melayani dan menjadi pelayan bagi manusia. Pelayanan terbesar yang Yesus lakukan bagi kita adalah mengorbankan nyawanya agar kita diselamatkan.
Adapun bentuk pelayanan kita di dunia ini adalah melakukan tugas yang telah Tuhan berikan kepada kita dan meneladani kehidupan Kristus selama hidupnya di dunia. Pertanyaan kita sekarang adalah, apakah melayani Tuhan merupakan pilihan atau tujuan hidup kita? Ada beberapa pelajaran yang kita dapat dari nas hari ini, yakni: pertama, kita diciptakan untuk melayani Allah. Alkitab berkata, Allah membentuk kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik yang sudah dipersiapkannya untuk kita. Hal-hal yang baik inilah pelayanan kita. Kapanpun kita melakukan hal yang baik terhadap orang lain, asalkan kita melakukannya untuk Tuhan, kita sebenarnya sedang melayani Allah. Kedua, kita diselamatkan untuk melayani Allah. Allah menebus kita supaya kita bisa melakukan pekerjaan kudus-Nya. Kita tidak diselamatkan oleh pelayanan, tetapi kita diselamatkan untuk pelayanan. Dalam kerajaan Allah, kita memiliki sebuah tempat, sebuah tujuan, sebuah peran, sebuah fungsi untuk dilaksanakan. Ini memberi arti dan nilai yang luar biasa kepada kehidupan kita. Yesus harus mengorbankan nyawanya sendiri untuk membeli keselamatan kita. Kita tidak melayani Allah karena rasa bersalah atau ketakutan atau bahkan kewajiban, tetapi karena sukacita dan ucapan syukur yang dalam atas apa yang telah Dia kerjakan bagi kita. Kita berhutang nyawa kepadanya. Melalui keselamatan, masa lalu kita telah diampuni, masa kini kita diberi makna, dan masa depan kita dijamin. Istilah lain dalam bahasa Inggris untuk melayani Allah yang salah dimengerti oleh banyak orang adalah ministry. Ketika sebagian orang mendengar kata pelayanan, mereka berpikir tentang gembala, pendeta, dan rohaniwan profesional. Tetapi Allah berkata setiap anggota keluarganya merupakan seorang pelayan. Di dalam Alkitab, kata hamba dan pelayanan adalah sinonim, seperti halnya servis dan ministry. Jika Anda seorang Kristen, Anda merupakan seorang pelayan dan Anda melayani. Ketiga, kita dipanggil untuk melayani Allah. Ketika bertumbuh, kita mungkin mengira bahwa dipanggil oleh Allah merupakan sesuatu yang hanya dialami oleh para misionaris, gembala, dan pekerja gereja purna waktu lainnya. Tetapi Alkitab berkata bahwa semua orang Kristen dipanggil untuk melayani. Panggilan kita untuk keselamatan meliputi panggilan Anda untuk melayani. Keduanya sama, tidak peduli apa pekerjaan atau karir kita. Kita dipanggil untuk pelayanan Kristiani purna waktu. Seorang Kristen yang tidak melayani merupakan sebuah pernyataan yang bertentangan. Setiap kali kita memakai kemampuan-kemampuan yang diberikan Allah untuk menolong orang lain, kita sedang memenuhi panggilan kita. Keempat, kita diperintahkan untuk melayani Allah. Bagi orang-orang Kristen, pelayanan bukanlah pilihan, sesuatu untuk dimasukkan ke dalam jadwal kita jika kita bisa menyediakan waktu. Pelayanan adalah inti kehidupan Kristen. Yesus datang untuk melayani dan untuk memberi. Dan kedua kata kerja tersebut seharusnya juga menjadi ciri kehidupan kita di dunia. Kita seharusnya menjadi bagian dari solusi, bukan masalah. Apa yang kita lakukan dalam melayani Yesus sehingga kita dapat duduk dalam kemuliaan-Nya kelak sesuai dengan firman Tuhan hari ini? Pertama, memberi diri. Tentu tugas pertama kita dalam melayani adalah memberi diri. Tidak mungkin orang mau melayani, namun tidak mau memberi diri. Saya teringat dalam pelayanan gereja ada majelis yang melayani namun tidak memberi diri. Dia menganggap jabatan itu adalah kekuasaan. Demikian juga dalam organisasi ada nama, tapi tidak memberi diri. Yesus dalam pelayanan memberi diri dengan sungguh-sungguh. Kedua, melayani dengan hati. Ada sebuah lagu rohani, hati sebagai hamba. Artinya dia memberi diri melayani dengan hati yang sungguh-sungguh bahkan melupakan jabatan yang diembannya, status sosialnya untuk melayani Tuhan. Yesus juga meninggalkan jabatan kealahannya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dalam melayani. Ketiga, seturut dengan kehendak Bapa di sorga.
Dalam melayani bukan kehendak diri kita yang dikedepankan, namun kehendak Tuhan sendiri. Dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Karena itu, layanilah setiap orang sebagai bukti bahwa kita melayani Tuhan." Makna kedatangan Yesus. Markus 10 ayat 45 berkata, "Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Pada ayat-ayat sebelumnya dalam Markus 10, para murid Yesus sedang berdebat tentang siapa di antara mereka yang terbesar. Mereka mungkin masih memiliki pemahaman tentang kerajaan yang berarti kekuasaan dan kedudukan yang tinggi. Tetapi Yesus mencoba mengubah pemikiran mereka tentang apa yang seharusnya menjadi prioritas dalam hidup sebagai pengikutnya. Ayat Markus 10 ayat 45 adalah jawaban Yesus terhadap perdebatan tersebut. Dalam ayat ini, Yesus mengungkapkan bahwa tujuan kedatangannya ke dunia bukan untuk menjadi raja yang dilayani, melainkan untuk menjadi pelayan yang memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Dengan kata lain, Yesus datang untuk mengabdi kepada orang lain dan untuk memberikan hidupnya sebagai tebusan bagi dosa manusia. Pesan ini adalah bagian penting dari ajaran Yesus tentang kerajaan Allah. Ia mengajarkan bahwa yang terbesar dalam kerajaan Allah adalah mereka yang melayani orang lain dengan penuh kasih dan rendah hati. Ia mengajarkan bahwa hidup sebagai seorang pengikutnya harus diisi dengan pelayanan kepada sesama dan pengorbanan diri, sebagaimana Yesus sendiri mengorbankan hidupnya untuk menebus dosa manusia. Jadi, latar belakang dari ayat Markus 10 ayat 45 adalah untuk mengingatkan para murid dan kita sebagai pembaca Alkitab bahwa sikap pelayanan dan pengorbanan adalah nilai-nilai inti dalam kerajaan Allah, dan kita harus mengikuti teladan Kristus dengan menjadi hamba dan melayani sesama dengan penuh kasih. Apa yang hendak direnungkan dari nas hari ini? Nas hari ini mengandung beberapa pesan penting yang perlu direnungkan. Pertama, sikap pelayanan. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya sikap pelayanan dalam hidup. Yesus mengajarkan bahwa sebagai pengikutnya, kita seharusnya memiliki hati yang mau melayani orang lain, bukan hanya mencari pelayanan bagi diri sendiri. Sikap pelayanan ini mencakup membantu, memberi, dan peduli terhadap kebutuhan orang lain. Kedua, kesederhanaan. Pernyataan ini juga menekankan kesederhanaan. Yesus, meskipun memiliki kedudukan dan kuasa yang luar biasa sebagai anak manusia, datang ke dunia bukan untuk meminta agar dilayani, tetapi untuk melayani. Ini adalah contoh besar tentang bagaimana kita seharusnya rendah hati dan tidak sombong dalam menjalani hidup. Ketiga, pengorbanan. Yesus menyebutkan bahwa Dia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini merujuk kepada pengorbanannya di salib untuk menebus dosa manusia. Pernyataan ini mengingatkan kita akan kasih karunia dan pengorbanan Yesus yang besar, serta mengajak kita untuk menghargai dan mengikuti contohnya dalam pengorbanan untuk kepentingan orang lain. Keempat, kerajaan Allah. Pernyataan ini juga mengingatkan kita tentang kerajaan Allah. Dalam kerajaan Allah, pelayanan dan pengorbanan adalah nilai-nilai inti. Oleh karena itu, sebagai pengikut Yesus, kita diundang untuk membangun dan menghidupi kerajaan ini di dunia ini dengan cara hidup yang mencerminkan pelayanan dan kasih kepada sesama. Dalam keseluruhan, pernyataan dalam Markus 10 ayat 45 mengajak kita untuk merenungkan sikap pelayanan, kesederhanaan, pengorbanan, dan nilai-nilai kerajaan Allah dalam hidup kita. Karena itu, renungan ini mengingatkan kita untuk menjalani hidup dengan hati yang penuh kasih dan melayani sesama dengan rendah hati, sebagaimana teladan yang diberikan oleh Yesus Kristus.
Setiap anak penting dan berharga di mata Tuhan. Hal ini tertulis pada isi dalam Injil Markus 10 ayat 13-16. Injil Markus menceritakan kisah di mana orang-orang membawa anak-anaknya untuk bertemu dengan Yesus. Orang tua tersebut berharap agar Yesus meletakkan tangan atas anak-anak dan memberkati mereka. Namun, hal ini dianggap membuang waktu Yesus oleh para murid. Padahal Yesus ingin anak-anak dapat merasakan, melihat, dan mendengar kasih dari Yesus. Ilustrasi isi dalam Injil Markus 10 ayat 13-16 ketika murid-murid Tuhan Yesus memarahi orang tua yang membawa anak-anaknya. Yesus menghendaki para muridnya untuk tidak menghalangi anak-anak. Yesus ingin anak-anak dapat merasakan, melihat, dan mendengar kasih Yesus. Hal ini tertulis dalam Markus 10 ayat 16, yaitu, lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya di atas mereka ia memberkait mereka. Permintaan yang ditujukan kepada Yesus adalah bahwa ia mau menjamah anak-anak tersebut, walaupun tidak disebutkan di dalam Alkitab mengenai penumpangan tangan, tetapi peristiwa ini berakhir dengan penumpangan tangannya. Tuhan Yesus memeluk semua anak kecil. Yesus ingin dekat dengan anak-anak dan tentunya, anak-anak juga merasa nyaman dekat dengan Yesus karena merasakan kasih-Nya. Setiap anak penting dan berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, setiap anak harus dibawa lebih dekat kepada Yesus sejak usia dini. Berdasarkan isi dalam Injil Markus 10 ayat 13-16, umat Kristen dapat belajar untuk tidak menghalangi orang-orang yang mau datang kepada Tuhan. Adapun umat Kristen harus menyambut siapapun yang ingin bertumbuh bersama dan kebenaran firman Tuhan. Setiap orang yang ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tentunya menjadi keluarga Allah. Tuhan tidak pernah memandang siapapun yang ingin bertemu dan merasakan kasih-Nya. Oleh karena itu, umat Kristen juga tidak pernah memandang orang lain berdasarkan umur dan golongannya. Semoga kasih Kristus selalu menyertai. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.